91,6 Pro FM, suara kreativitas. Halo, selamat pagi sahabat kreatif. Untuk gelaran hari ini Senin 21 September 2020 kita bakal belajar di RRI. Untuk hari ini kira-kira kita akan belajar apa sahabat kreatif ya, dan gurunya dari mana. Tapi sebelum itu kita dengar dulu ada Toto and Star by Corona. Cuci tanganlah setiap hari. Jaga jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang, sahabat kreatif. Waktunya kita belajar di RRI. Untuk hari ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita hari ini akan belajar bersama Ibu Guru dari SMK Negeri 2 Palembang. Ada Ibu Nur Hasana Palevi MPD dengan mata pelajaran matematika dengan topik logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Nur Hasana. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Bu Nur Hasana. Oke, ini mungkin karena hujan deras di luar nih sahabat kreatif, jadi kayaknya ada gangguan gitu ya. Kita akan mencoba kembali untuk menghubungi Bu Nur Hasana Palevi MPD dengan mata pelajaran kita untuk hari ini matematika dengan topiknya logika ya. Nanti teman-teman dari SMK Negeri 2 Palembang yang ingin bertanya langsung aja meluncur ke akun YouTube kita di RRI Palembang ya. Kita coba lagi hubungi Bu Nur Hasana. Selamat pagi Bu Nur Hasana. Oke, ini mungkin karena lagi koneksinya kurang bagus ya. Soalnya lagi hujan deras ini seputaran. Soalnya RRI sama SMK 2 tuh tetanggaan ya, nggak terlalu jauh. Jadi kalau jalan kaki bisa lah ya. Bu Nur Hasana.
Oke, nah ini buat teman-teman yang pengen belajar mengenai tentang matematika dengan topik logika, ini kelas 11, silakan ya yang ingin bertanya-tanya. Buat hari ini belajar di RRI sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di luar hujan deras, sahabat kreatif, untuk di seputaran Jalan Radio nomor 2, kira-kira di daerah kamu hujan juga nggak sih sahabat kreatif? Walaupun lagi hujan kayak gini bukan berarti mengurangi semangat kamu untuk belajar. Belajar via daring atau online gitu ya. Walaupun sekarang tuh masa-masanya di mana kamu tuh mulai jenuh untuk di rumah gitu ya. Karena kalau enak itu kalau belajar itu tatap muka gitu sahabat kreatif. Kita berharap yang namanya pandemi virus corona ini segera berlalu di bumi ini biar kita bisa belajar. Yang namanya belajar tuh di sekolah sahabat kreatif, tatap muka, bersosialisasi sama teman-teman. Oke, kita coba menghubungi lagi Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah. Oke. Kita masih mencoba menghubungi Bu Nur Hasanah ya. Yang sekarang kayaknya kalau aku lihat-lihat nih dari via Zoom ada di sekolah. Soalnya SMK Negeri 2 sama RRI itu deketan ya, lagi hujan deras banget nih sahabat kreatif. Oke, buat teman-teman jangan lupa langsung aja meluncur ke akun YouTube kita di RRI Palembang buat yang pengen nanya-nanya ya. Oke, sudah terhubungkah Bu Nur Hasanah? Assalamualaikum. Kalau aku lihat-lihat nih dari via Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Nur Hasanah untuk pagi hari ini? Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Kayaknya Ibu sekarang lagi di sekolah ya Bu ya? Di sekolahan. Oke, mata pelajaran kita hari ini adalah matematika dengan topik logika ya Bu ya? Ya, logika matematika. Oke, kalau gitu silakan Ibu Nur Hasanah untuk memberikan materi pembelajaran kita. Silakan Ibu. kabar. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Oke, Ibu sekarang lagi di sekolah ya, Bu? silakan Bu Nur Hasanah untuk memberikan mata pelajarannya. Oke, nampaknya ini masih jaringan ya. Silakan yang ingin siap-siap bertanya. Buat teman-teman yang pengen nanya silakan di RRI Palembang atau juga melalui WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Ini buat mata pelajaran matematika dengan logika matematika ya, bukan Agnes Monica, cintain pada logika. Oke, Bu Nur Hasanah. Halo, Bu Nur Hasanah. Oke. Nanya silakan di Buat teman-teman nanti yang ada di YouTube channelnya RRI Palembang yang ingin bertanya silakan jangan lupa nama, kelasnya kelas berapa, terus silakan kasih pertanyaan untuk tema pelajaran kita hari ini tentang logika matematika. Baik, kayaknya kita break dulu sahabat kreatif, kita akan dengeri dulu yang mau lewat satu ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 101,6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI.
Bagaimana cara mencuci tangan yang baik agar terhindar dari COVID-19? Berikut penuturan Dr. Yana Yanti Suleman, Direktur Rumah Sakit Ainun Habibie. Cuci tangan yang benar ada 6 langkah. Yang pertama adalah telapak tangan itu dipertemukan di tengah, jadi digosok. Kedua telapak tangan saling menggosok, itu hitungannya sampai hitungan ke-5 ataupun ke-10, paling ideal sih. Kemudian jari tangan yang satu berada di atas tangan yang lain, itu gerakannya ke arah luar. Itu yang kedua, sebaliknya seperti itu. Yang ketiga, kedua jari tangan saling mengunci, tekuk jarinya kemudian dikunci, itu untuk memastikan sela-sela jari tidak ada lagi yang tidak kena air sabun. Kemudian yang keempat adalah memutar jempol, karena jempol kemungkinan terlewati tadi. Dan yang terakhir adalah ujung dari jari-jari itu digosokkan di masing-masing telapak tangan. Yang terakhir ya dibasuh dengan air mengalir, bukan air yang di dalam ember ataupun di dalam loyang. Insya Allah dengan 6 langkah ini kita bisa pastikan tidak ada lagi tangan, permukaan maupun belakang tangan yang lewat dari basuhan air dengan sabun. Kalau perlu sampai di siku. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik agar terhindar dari COVID-19? Berikut penuturan Dr. Yana Yanti Suleman, Direktur Rumah Sakit Ainun Habibie. Cuci tangan yang benar ada 6 langkah. Yang pertama adalah telapak tangan itu dipertemukan di tengah, jadi digosok. Kedua telapak tangan saling menggosok, itu hitungannya sampai hitungan ke-5 ataupun ke-10, paling ideal sih. Kemudian jari tangan yang satu berada di atas tangan yang lain, itu gerakannya ke arah luar. Itu yang kedua, sebaliknya seperti itu. Yang ketiga, kedua jari tangan saling mengunci, tekuk jarinya kemudian dikunci, itu untuk memastikan sela-sela jari tidak ada lagi yang tidak kena air sabun. Kemudian yang keempat adalah memutar jempol, karena jempol kemungkinan terlewati tadi. Dan yang terakhir adalah ujung dari jari-jari itu digosokkan di masing-masing telapak tangan. Yang terakhir ya dibasuh dengan air mengalir, bukan air yang di dalam ember ataupun di dalam loyang. Insya Allah dengan 6 langkah ini kita bisa pastikan tidak ada lagi tangan, permukaan maupun belakang tangan yang lewat dari basuhan air dengan sabun. Kalau perlu sampai di siku. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun.
Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. RRI mempersembahkan RRI Playgo. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih di belajar di RRI Sahabat Kreatif. Kita mencoba untuk menghubungi kembali ada Ibu Nur Hasanah Falofi MPD dari SMK Negeri 2 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita tersambung Bu Nur Hasanah. Gimana kabarnya untuk hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oke, ini karena mungkin lagi hujan deras banget di seputaran sini, jadi jaringnya itu lagi kurang baik gitu ya. Nah, kita akan belajar mengenai matematika dengan topik logika matematika. Jadi buat teman-teman ini yang ingin bertanya bersama Ibu Nur Hasanah, silakan ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya, kelas berapa, terus pertanyaannya untuk Bu Nur Hasanah apa. Oke. Kalau gitu kita persilakan dulu untuk Bu Nur Hasanahnya untuk memberikan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan Bu Nur Hasanah. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi ini Ibu akan memberikan materi tentang logika matematika. Logika matematika ada di materi di kelas 11. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu manfaat belajar logika. Belajar logika dapat meningkatkan kemampuan menalar kita, karena dengan belajar logika kita bisa mengenali dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dari cara penarikan konklusi yang absah dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa dijumpai. Yang kedua, kita dapat memperpanjang rangkaian penalaran itu untuk menyelesaikan problem-problem yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan dalam bidang komputer, fisika, misalnya dalam teknik listrik itu rangkaian seri dan paralel. Pengertian logika. Logika itu sendiri didefinisikan sebagai ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga didapat kesimpulan yang absah. Pengertian logika matematika. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Yang kedua, logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Yang ketiga, logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Ada pernyataan. Kita belajar tentang pernyataan, pengertian pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah satu, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Pernyataan itu sendiri disebut dengan kalimat tertutup. Nilai kebenaran adalah nilai benar atau nilai salah dari suatu pernyataan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat peubah atau variabel dan belum dapat ditentukan nilai benar atau salah. Jika peubah atau variabel diganti dengan konstanta, maka menjadi suatu pernyataan. Kalimat terbuka itu sendiri bukan suatu pernyataan. Di sini Ibu berikan contoh. Yang pertama, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan. Kita lihat, 1.
7 adalah bilangan prima. Itu merupakan pernyataan yang benar. Contoh yang kedua, 13 merupakan bilangan kelipatan 4. Ternyata 13 itu bukan kelipatan dari 4. Berarti ini merupakan pernyataan yang salah. Nomor 3, ada pertanyaan, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Nah, di sini ini bukan pernyataan. Kenapa disebut bukan pernyataan? Karena kita tidak tahu siapa yang tidak mengerjakan PR tersebut. Yang keempat, X plus 5 sama dengan 8. Nah, X plus 5 sama dengan 8 itu sendiri bukan merupakan suatu pernyataan karena X itu belum diganti. X itu adalah konstanta, belum diganti nilai sehingga dia bernilai benar. Lambang pernyataan itu dilambangkan dengan huruf kecil berupa P, Q, R, S, dan seterusnya. Nah, nilai kebenaran itu sendiri ada yang menyatakan nilai benar dan juga bernilai salah. Sebagai contoh pernyataan yang bernilai benar, misalnya P menyatakan pernyataan Bogor adalah kota hujan. Berarti di situ merupakan pernyataan yang benar. Contoh berikutnya, kita belajar tentang negasi. Negasi itu merupakan ingkaran dengan dilambangkan dengan tidak atau bukan. Di sini kita lihat ya, negasi itu misalnya, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut. P, Palembang ibu kota Sumatera Selatan. Berarti ingkarannya itu adalah Palembang bukan ibu kota Sumatera Selatan, atau tidak benar Palembang ibu kota Sumatera Selatan. Yang kedua, Q, semua pelajar berbaju putih. Nah, ingkaran dari pernyataan semua pelajar berbaju putih itu adalah tidak semua pelajar berbaju putih. Atau ingkaran yang lain itu beberapa pelajar tidak berbaju putih. Atau ada pelajar yang tidak berbaju putih. Contoh lagi yang nomor 3, di sini dijelaskan bahwa pernyataan S itu 10 dikurang 3 kurang dari 5 itu merupakan pernyataan yang salah. Ingkarannya adalah tidak benar bahwa 10 dikurang 3 kurang dari 5, atau ingkarannya 10 dikurang 3 lebih dari sama dengan 5. Kita belajar pernyataan majemuk berikutnya. Pernyataan majemuk itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disjungsi, yang kedua konjungsi, yang ketiga implikasi, yang keempat biimplikasi. Disjungsi itu memuat kata penghubung dan dia memuat kata penghubung atau dia bernilai benar jika dia bernilai salah jika kedua-duanya tidak memenuhi. Di sini contohnya, Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Jadi dia yang dimaksud di situ kedua-duanya bernilai salah jika tidak memenuhi. Jadi kalau pernyataan pertama salah, yang kedua salah, maka dia salah. Yang ketiga konjungsi. Konjungsi di sini dilambangkan dengan kata dan. Dia bernilai benar jika kedua-duanya benar. Ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Artinya kedua-duanya bernilai benar jika memenuhi. Kalau salah satunya bernilai salah, maka dia salah. Salah satunya bernilai benar dan salah, dia salah. Yang ketiga itu implikasi. Jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Implikasi dilambangkan dengan kata jika maka. Jadi pernyataan pertama itu adalah hari ini adalah hari Senin. Pernyataan kedua memakai seragam putih-putih. Kalau pernyataan pertama dia bernilai benar, yang kedua bernilai salah, maka dia bernilai salah. Selain itu benar. Yang keempat, biimplikasi. Biimplikasi
dia memuat kata jika dan hanya jika. Seperti contoh di sini, aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Nah, jadi diimplikasi di sini sama dengan setara. Jadi dia bawa pensil 2B jika ujian menggunakan lembar LJK. Kita belajar implikasi. Ada implikasi ini, implikasi tadi kan jika maka dia berhubungan juga dengan inverse, ingkaran, converse, dan kontraposisi. Nah, implikasinya kalau P, jika P maka Q, inverse-nya itu adalah ingkaran P maka ingkaran Q. Ibu ulang, inverse dari implikasi, inverse-nya itu ingkaran P maka ingkaran Q. Sedangkan ingkaran untuk converse-nya, jika Q maka P. Untuk kontraposisinya, ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh ya. Kita lihat ada contoh soal Ibu berikan, tentukan converse, inverse, kontraposisi dan ingkaran dari pernyataan jika ABCD bujur sangkar, maka semua sisinya sama panjang. Nah, jika ABCD bujur sangkar, maka semua sisinya sama panjang. Di sini merupakan pernyataan implikasi. Yang P-nya itu adalah ABCD bujur sangkar, yang Q-nya semua sisinya sama panjang. Converse. Kalau dia minta converse, maka kita menentukan jika Q maka P. Nah, pernyataan yang Q tadi kan semua sisinya sama panjang, berarti dia berubah. Jika semua sisinya sama panjang, maka ABCD bujur sangkar. Nah, untuk inverse-nya dari pernyataan P ke Q, jadi inverse-nya ingkaran P, ingkaran Q. Jika ABCD bukan bujur sangkar, maka semua sisinya tidak sama panjang. Untuk kontraposisi, itu ingkaran Q, maka ingkaran P. Jika ingkaran Q, maka ingkaran P. Kalau jika semua sisinya tidak sama panjang, maka ABCD bukan bujur sangkar, maka ABCD tidak bujur sangkar maksudnya di sini. Nah, jadi di sini dari implikasi itu kita berhubungan ke converse, inverse, dan kontraposisi. Bagaimana anak-anak? Selanjutnya nanti kita akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan kita menggunakan istilah premis ya. Premis itu berupa pernyataan yang pertama, yang kedua konklusi kesimpulan, argumen juga pendapat. Kita bisa menggunakan di sini menggunakan pola modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Kita lihat pola penarikan kesimpulan. Yang pertama menggunakan modus ponens. Premis 1, menyatakan pernyataan ke-1. Jika P maka Q. Pernyataan pertama, saya ulang, premis 1 untuk modus ponens. Premis 1, jika P maka Q. Pernyataan kedua, jika P. Nah, kesimpulan di sini adalah Q. Karena P itu sama-sama P, di premis 1 ada jika P maka Q, di premis kedua jika P, maka kesimpulannya adalah Q. Dibaca di sini, jika diketahui PQ benar dan P benar, maka Q benar. Ini merupakan modus ponens. Contoh, kita ambil contoh untuk modus ponens di matematika, misalnya premis 1. Jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih dari 4. Pernyataan kedua, jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka bisa kita ambil kesimpulannya adalah 5 lebih dari 4. Contoh 2, supaya kalian lebih paham bagaimana anak-anak dengan contoh 1.
Ibu kasih ke contoh 2. Premis 1, pernyataan 1. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Ini pernyataan benar. Pernyataan kedua, saya belajar. Kesimpulannya, maka saya lulus ujian. Untuk yang kedua, modus tollens, ada premis 1, jika P maka Q. Premis kedua, dia ingkaran Q. Maka kesimpulan yang sama di sini, sama-sama pernyataan pertama tadi kan jika P maka Q. Pernyataan kedua ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Jadi jika diketahui P, Q benar dan ingkaran Q benar, maka disimpulkan ingkaran P benar. Sebagai contoh di sini Ibu ambil premis 1, jika hari hujan maka cuaca dingin. Jadi kalau premis kedua cuaca tidak dingin, maka kesimpulannya hari tidak hujan. Contoh kedua, premis 1, jika hari hujan, maka saya memakai jas hujan. Ini pernyataan yang benar. Jika hari hujan, maka saya memakai jas hujan. Pernyataan kedua, saya tidak memakai jas hujan. Jadi kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Untuk yang ketiga, kita menggunakan silogisme. Di sini ada pernyataan 1, jika P maka Q. Pernyataan kedua, jika Q maka R. Nah kita lihat yang pertama tadi jika P maka Q. Yang kedua jika Q maka R. Sama-sama Q. Berarti yang diambil jika P maka R. Jadi kalau diketahui jika P maka Q benar dan jika Q maka R benar, maka disimpulkan jika P maka R benar. Ibu kasih contoh di sini, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Ini merupakan premis 1. Premis kedua, jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Kita lihat ya, yang sama-sama di sini ialah melaksanakan PSG. Berarti kesimpulannya jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Ada di sini Ibu berikan soal ya. Ada yang bisa Bu Nur Hasanah. Ibu sebelum kita Ibu memberikan contoh soal, kita break dulu ya Bu ya. Iya, oke. Oke, nanti teman-teman yang ingin bertanya mengenai logika matematika silakan meluncur langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa ketik namanya kamu, ketik kelasnya dan ketik pertanyaan untuk Bu Nur Hasanah dengan mata pelajaran kita logika matematika untuk hari ini. Dan sebelum kita balik lagi untuk belajar di RRI, kita dengar dulu ada Project Pop Gara-Gara Corona. Tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir.
kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih belajar di RRI Sahabat Kreatif bersama Ibu Nur Hasanah Falofi MPD. Ini mengenai mata pelajaran kita matematika, topik logika matematika Sahabat Kreatif dari SMK Negeri 2 Palembang. Buat teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung aja meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang untuk pagi hari ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang udah 41 menit beranjak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wah, sebentar lagi nih kebersamaan kita ya. Langsung aja deh kita panggil lagi Bu Nur Hasanah. Ya Mbak. Oke, silakan Ibu dilanjutkan Ibu. Sebelumnya Ibu tambahin lagi tadi ada ingkaran dengan negasi. Saya ulang ya. Kalau ada pernyataan ingkaran, kalau dia semua, maka negasi atau ingkarannya itu ada atau beberapa atau tidak ada. Kalau ada pernyataan ada atau beberapa, maka negasi atau ingkarannya semua atau tidak. Misalnya di sini kalau dia yang pertama pernyataan ada, dianya maka negasinya adalah tidak atau tidak semua kalau dia ada beberapa. Kalau pernyataan yang pertama menyatakan sama dengan, maka negasinya adalah tidak sama dengan. Untuk pernyataan yang lebih dari, maka negasinya itu adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan. Untuk pernyataan lebih dari atau sama dengan, maka negasinya adalah kurang dari. Kalau dia pernyataan kurang dari, maka ingkaran atau negasinya itu adalah lebih dari atau sama dengan. Untuk pernyataan kurang dari sama dengan, maka ingkarannya adalah lebih dari. Ibu kasih contoh lagi nak, bisa latihan?
ya semuanya. Saya kasih misalnya di sini. Diketahui P, Tuti gadis cantik. Yang Q, pernyataan Tuti gadis pandai. Tulislah pernyataan yang benar dari ingkaran Q. Kalau yang Q tadi, Tuti gadis pandai, maka ingkarannya adalah Tuti, ingkaran dari yang A ya, maka Tuti bukan gadis yang pandai. Kalau yang B, jika P dan ingkaran Q, P dan ingkaran Q, berarti di sini Tuti gadis cantik atau Tuti gadis yang tidak pandai. Kalau ingkaran yang ditanya, ingkaran P atau ingkaran Q, untuk ingkaran P itu Tuti gadis cantik, berarti tidak benar Tuti gadis cantik, yang atau berubah dan Tuti gadis pandai. Yang ditanya berikutnya, jika P maka Q, maka di situ jika Tuti gadis cantik maka Tuti gadis pandai. Yang E dia minta diimplikasi Tuti gadis cantik jika dan hanya jika Tuti gadis yang pandai. Ada soal berikutnya, latihan ya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan di bawah ini. Yang A, apakah benar pernyataan ini bahwa tidak benar 2 ditambah 7 lebih dari sama dengan 9? Ya, ini merupakan pernyataan yang benar ya, dia minta nilai kebenaran. Yang ke B, 30 atau 40 habis dibagi 6. 30 atau 40 habis dibagi 6. Kalau 30 kita bagi dengan 6 hasilnya 5. 40 juga bisa kita bagi dengan 6, maka di situ menyatakan benar. Kalau dia menggunakan 30 atau 40, kalau salah satunya sudah benar, maka pernyataan itu adalah benar. Yang C, jika Jakarta ibu kota Indonesia, maka Jakarta di Pulau Bali. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Ada soal lagi yang ketiga, supaya kalian lebih paham, Ibu berikan latihan mengenai modus ponens, tollens, atau silogisme. Di sini kita menggunakan premis ya untuk menyatakan keabsahan. Ada premis 1, ada premis 2, kemudian kesimpulan. Premis 1, jika ibu pergi maka adik menangis. Premis 2, adik tidak menangis. Kesimpulannya maka ibu tidak pergi. Nah, di sini merupakan modus tollens ya, karena di situ kita gunakan dia minta mana yang merupakan modus ponens, tollens atau silogisme. Yang B dia minta di sini premis 1, jika log 10 sama dengan 1, maka 2 log 8 sama dengan 3. Ingat 2 log 8, 8 itu 2 pangkat 3, maka hasilnya 3. Premis kedua, log 10 sama dengan 1. Karena sama-sama log 10-nya sama, maka kesimpulannya adalah 2 log 8. Nah, di sini merupakan contoh dari modus ponens. Berikutnya kita ada silogisme, ada contoh lagi. Di sini misalnya premis 1, jika Aldi seorang programmer IT, maka Aldi memahami follow chat. Jika Adi memahami follow chat, maka Adi mampu mengoperasikan komputer. Nah, kita lihat di sini yang sama, Adi memahami follow chat yang pernyataan pertama. Saya ulang, premis 1, jika Adi seorang programmer IT, maka Aldi memahami follow chat. Pernyataan kedua,
Jika Aldi memahami follow chat, maka Aldi mampu mengoperasikan komputer. Yang sama di situ adalah memahami follow chat, maka kita hapuskan follow chatnya, kita bisa ambil kesimpulan, jika Aldi seorang programmer IT, maka Aldi mampu mengoperasikan komputer. Nah, ini merupakan silogisme. Bisa ada yang mau ini bertanya di sini? Oke. Jelaskan? Itu tadi termasuk tugas ya Bu Nur Hasanah ya? Iya, untuk siswa. Untuk siswa, kalau boleh tahu batas waktunya sampai kapan nih Bu? Kita batasin biasanya sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang. Nah, jadi nanti teman-teman bisa kalau misalnya nggak kebagian waktunya, nanti bisa nonton siaran ulangnya nanti ya setelah dari kita live ini. Dan kita ke akun YouTube dulu ya Bu ya, yang sudah ikutan absen. Ada Michael Geraldine Wijaya dari SMA Negeri 4 hadir. Oke. Terus juga ada Zaki Al-Husni Al-Basami dari 11 DPIB Industri. Terus juga ada Agung Nugraha hadir dari 11 TBSM1 dan ada juga Nandita Amalia dari 11 DPIB Industri hadir. Terus juga ada Rezi Fit namanya susah ya, Fitmita Bella dari 11 DPIB Industri dan juga ada Muhammad Fajri Ariski dari 11 DPIB Industri, ada Ratu Sonia dari 11 DPIB Industri juga. Terus selamat siang ada Sarah Nuri Adelia dari 11 DPIB IND Industri ya hadir katanya. Terus juga selamat siang buat Muhammad Syafiq dari 11 DPIB Industri hadir. Ini rata-rata pada ngabsen, gak ada pertanyaan ya. Gak ada pertanyaan, nanti dikasih ini ya, dikasih tugas nanti sama Ibu Nur Hasanahnya. Nanti silakan nonton lagi ya siaran ulangnya. Jangan lupa tugasnya sampai jam 2 nanti. Terus selamat siang juga buat Nia Ramawati dari 11 TKJ 3. Selamat siang buat Alifa Salsalbila dari ini 10, 11, 12 TKJ 3. Terus juga selamat siang buat Louis Fernando dari 11 DPIB Industri. Dan ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, selamat pagi Bu, saya Ica di Pak Jo. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimilakasi? Oke, silakan Bu Nur Hasanah. Ya, dengan siapa tadi ini? Ada Ica di Pak Jo. Iya, Ica di Pak Jo ya. Disjungsi itu gini nak ya, disjungsi itu memuat tanda dia atau. Dia bernilai benar kalau kedua-duanya dia bernilai salah kalau dia tidak memenuhi. Misal Ibu bilang gini ya, saya atau Ani atau Nita harus keluar. Kalau dianya Ani saja yang keluar, Nita tidak keluar, dia benar. Tapi kalau kedua-duanya tidak keluar, dia bernilai salah. Jadi dia itu bernilai salah kalau kedua-duanya salah. Kalau dipanggil misalnya Ani atau Nita keluar, salah satu keluar itu benar, dua-dua keluar benar. Tapi kalau dua-duanya tidak keluar itu salah. Nah, kalau untuk konjungsi dia memuat kata dan, dia bernilai benar kalau kedua-duanya bernilai benar. Misalnya saya dan kamu harus pergi. Kalau saya saja pergi, kamunya atau saya dan Ani harus keluar, Aninya tidak keluar, enggak, itu salah. Kalau implikasi jika maka ya, memuat kata jika maka. Jadi saya rajin belajar, pernyataan pertama, pernyataan kedua saya naik kelas. Kalau saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Yang diimplikasi itu jika dan hanya jika. Kalau lebih mudahnya nak setara dengan saya belajar jika dan hanya jika saya naik kelas. Jadi kalau saya belajar, saya naik kelas. Seperti itu maksudnya. Oke, tadi udah dijawab sama Bu Nur Hasanahnya. Lanjut lagi, ada
Fitrisa, namanya susah banget ya anak zaman sekarang, Rizky Rashid kelas 11D PIB Industri hadir katanya. Terus juga selamat siang buat Aisyah Salsabila Azara dari 11 TKJ 1. Terus ada lagi nih, ada Zaki Albasami katanya, Bu cepet banget deadline-nya Bu gitu, sampai jam 2 bisa ditambahin gak waktunya? Oke. Terus cukup ya sampai jam 2 aja. Jadi kalau yang tadi teman-teman belum nyimak nanti bisa nonton ulang lagi ya. Terus selamat siang buat Fadlan Fitra Arsil. Terus juga buat Marco Saputra dari 11 TKJ 1 dan ada Padl Rahman Fitra Arsil dari 11 TKJ 1, terus ada Muhammad Adli Fedriansa di kelas 11 TKJ 1. Oke. Karena waktunya juga nih Bu sudah mepet, udah mendekati pukul 11, mungkin Ibu bisa memberikan materi penutup atau pesan-pesan juga buat teman-teman dari oke. Ini satu pertanyaan lagi ya Bu ya, masuk ya. Dari Ratu Sonia 11 DPIB Industri, izin bertanya Bu, katanya apa maksud dari premis Bu? Premis itu pernyataan. Premis itu merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa misal jika hari ini hujan, jadi premis 1, pernyataan 1. Ya, itu aja. Oke, bahwa jadi premis itu adalah pernyataan. Premis itu adalah pernyataan. Oke, saatnya Ibu memberikan materi penutup atau juga pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang lagi belajar online atau daring. Silakan Bu Nur Hasanah. Iya, terima kasih Mbak. Untuk anak-anak sekalian, kegunaan logika ini banyak Nak. Yang pertama itu dalam bidang komputer ya, menggunakan basic atau bahasa programmer itu menggunakan logika matematika atau logis. Kemudian pada anak-anak jurusan TITL itu berhubungan dengan rangkaian listrik. Untuk anak sekalian, dalam kita mengerjakan soal maupun bahasa, kita menggunakan konklusi atau kesimpulan menggunakan penalaran yang absah, kita menggunakan logika di sini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal, yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku dengan menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, untuk anak-anak sekalian, kalau dalam belajar matematika, kita suasana daring seperti ini, Ibu minta dalam menonton YouTube itu 3 kali, itu baru kalian bisa mengerti. Untuk mengambilkan kesimpulan juga, kalian harus membaca, harus 3 kali, 4 kali, supaya kalian bisa mengerti. Karena belajar otodidak itu perlu dengan pemahaman yang benar dari kalian. Antar kalimatnya itu perlu benar-benar dipahami, karena matematika ini bukan ilmu sosial yang hanya menghafal. Kita butuh pengertian, dia tidak butuh hafalan, tapi di sini anak dituntut untuk mengerti. Oke, terima kasih Bu Nur Hasanah untuk waktunya hari ini. Walaupun singkat tapi cukup dimengerti, mungkin semoga dimengerti sama anak-anak dari SMK Negeri 2 Palembang ya Bu ya. Oke, selamat beraktivitas kembali Bu. Terima kasih atas waktunya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman dari SMK Negeri 2 jangan lupa batas waktunya jam 2 ya. Nanti kalau misalnya belum jelas silakan nonton ulang, kayak kata Bu Nur Aisyah tadi. Nontonnya nggak cukup sekali ya, YouTube-nya berkali-kali biar lebih paham lagi sahabat kreatif ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat yang sudah ikutan komen di YouTube kita, yang sudah nonton juga. Dan besok kita ketemu lagi untuk belajar di RRI selanjutnya dengan materi pembelajaran yang lainnya. Kalau gitu Dela Wawi pamit sebentar aja. Aku bakal balik lagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap dengerin Produa FM, suara kreativitas. Ibu Pertiwi Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19